Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas hukum mad, ya. Dan sebelum kita klasifikasikan bahwa mad itu secara bahasa artinya kan panjang. Panjang membacakan huruf Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Maka sebelumnya kita akan klasifikasikan dulu, ya, hukum mad ini, ya. Mad ini secara bahasa artinya kan panjang. Hukum mad itu pada dasarnya ada dua bagian. Yang pertama ada mad asli, yang kedua ada mad far'i. Ya, apa itu mad asli? Mad asli itu yaitu apabila huruf alif bersukun patah. Jadi hurufnya kita ketahui dulu, hurufnya ada tiga. Ada huruf alif ketika sebelumnya ada huruf alif sebelum harokat patah. Kemudian ketika ada wawu, huruf wawunya sebelum huruf wawu itu ada harokat doma. Kemudian ada huruf ya, sebelum huruf ya itu ada harokat kasroh. Nah, itu mesti dibaca. Bacaannya berapa harokat? Cara membacanya, itu memanjangkan bacaannya adalah 2 harakat, tidak boleh kurang, atau 1 alif, atau 2 ketukan yang sedang. Ini membacanya, ya. Itu yang pertama, mad asli atau sering disebut dengan mad tabi'i. Sama di dalam kaidah Tuhfatul Atfal itu disebutkan, ya, bahwa wal madun asliyun wa far'iyun lahu. Jadi mad asli itu sama dengan mad far'i. Mad asli itu hampir sama dengan mad tabi'i. Mohon maaf, ya. Jadi awal mulanya adalah dalam kitab Tuhfatul Atfal itu disebutkan wal madun asliyun wa far'iyun lahu. Jadi mad itu ada dua, mad asli dan mad far'i. Kemudian yang kedua ada mad far'i, ya. Mad far'i itu mad asli yang berubah hukum bacaannya disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Ada disebabkan oleh hamzah, ada disebabkan oleh sukun, ada yang disebabkan oleh tasdid, atau sebab yang membedakan bacaan harus dibaca panjang atau pendek, sebab-sebab yang lain. Jadi sama hampir mad asli yang berubah hukum bacaannya karena disebabkan. Jadi mad asli yang diwakofkan berubah, seperti halnya nanti akan berubah menjadi mad arid disukun. Baik, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah mad asli. Kita ketahui lagi bahwa huruf mad asli atau mad tabi itu ada 3, ada alif, waw, dan ya. Ya, kita akan supaya lebih pahamnya lagi, kita akan cari tahu contohnya, ya. Nah, ini kita lihat contoh dalam surah Al-Fatihah, ya. Mana yang termasuk mad tabi'inya? Ya, pertama dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mad tabi'i itu ada pada redaksi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, man-nya pada huruf ma. Nah, ini ada huruf tabi'inya. Harokatnya harokat patah, ya. Jadi harokat patah pengganti dari alif. Kemudian pada ayat selanjutnya ini ada pada redaksi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini huruf madnya adalah alif setelah patah, alamin. Kemudian ini juga kalau diwasolkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu kalau diwasolkan. Nah, pada redaksi kalimat adalah ar-rahmanir-rahim. Kemudian redaksi kalimat maliki yaumiddin. Nah, kemudian pada redaksi kalimat ini yang ditanda-tandai kuning ini adalah berarti mad tabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya dan wa iyyaka, nah, itu mad tabi'i atau mad asli. Kemudian ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi yang ada tanda-tanda ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Baik, kita kembali ke pembagian mad tabi'i yang kedua ya. Mad tabi'i yang kedua ini adalah ada mad far'i ya, mad far'i. Nah, mad far'i ini jadi masih definisinya itu adalah mad asli yang berubah hukum bacaannya disebabkan oleh tertentu. Ada disebabkan oleh hamzah, ada disebabkan oleh sukun, ada disebabkan oleh siddah. Nah, itu mad far'i. Ya, untuk mengetahuinya, ini ada bagian-bagiannya. Nah, ini cabang dari mad far'i ya. Mad far'i yang pertama. Mad far'i itu yang pertama ada tadi mad far'i yang terjadi dengan sebab hamzah. Yaitu ada yang menjadi mad wajib muttasil, ada yang menjadi mad jaiz munfasil, ada yang menjadi mad badal, ada mad silah. Itu sebab karena hamzah. Jadi huruf mad itu bertemu karena ada sebabkan karena hamzah. Bisa menjadi mad wajib muttasil, bisa menjadi mad jaiz munfasil, bisa menjadi mad badal, bisa menjadi mad silah. Kemudian yang kedua, mad far'i yang terjadi dengan sebab sukun. Ya, sukun itu bisa terjadi karena sebab sukun. Contohnya adalah mad lazim harfi musbah, mad lazim harfi muhaffaf, ada mad lazim harfi muhaffaf kilmi, kemudian lazim harfi kilmi muhaffaf. Kemudian yang ketiga, mad far'i yang terjadi dengan sebab waqaf, yaitu ada jadi mad far'i itu terjadi karena diwakafkan. Asalnya mad tabi'i ketika diwakafkan maka akan berubah menjadi mad. Ada yang menjadi mad arid disukun, ada yang menjadi mad iwad, ada yang menjadi mad lin. Tergantung daripada huruf nanti yang di akhirnya. Kemudian yang keempat, mad far'i yang terjadi dengan sebab tasdid atau siddah, yaitu ada mad lazim harfi musbah, mad lazim muhaffaf, ada mad lazim harfi muhaffaf, ada mad lazim harfi kilmi muhaffaf. Terjadi karena ini karena siddah. Kemudian yang terakhir ada mad far'i yang terjadi dengan sebab lain yang berfungsi untuk membedakan bacaan yang mesti dibaca panjang atau pendek. Ini ada mad silah qasiroh ya, ada mad silah qasiroh. Mad silah juga ada dua, qasiroh, ada tawilah. Supaya lebih paham kita akan kita lihat contoh dulu ya. Kita akan lihat contoh. Ini contohnya. Ini contoh mad wajib, mad jaiz munfasil, mad badal, kemudian ini mad silah tawilah. Kita akan bahas. Definisi mad wajib itu adalah ketika ada huruf mad dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Ya, berkumpul dalam satu kalimat. Definisinya itu. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Ya, kalau mad jaiz munfasil itu huruf mad dan hamzah itu berkumpul dalam dua kalimat. Nah, kita lihat contoh. Ini ada pada idza. Ini huruf dan mad itu berkumpul dalam satu kalimat. Mad wajib munfasil itu. Sedangkan mad jaiz itu dalam dua kalimat. Itu yang membedakannya ya. Jadi yang membedakannya adalah itu. Mad wajib dan mad jaiz itu membedakannya. Kalau mad jaiz itu huruf mad dan hamzah itu berkumpul dalam dua kalimat. Sedangkan mad wajib muttasil itu berkumpul dalam satu kalimat. Ya, baik, sementara itu saja. Supaya lebih paham, kita sudah membahas tadi mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua adalah bagian dari mad far'i, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Silakan bisa kalian cari di ayat-ayat lain ya, tentukan hukum baca Al-Quran, tentukan mana yang termasuk mad asli atau mad tabi'i, atau mana yang termasuk mad jaiz munfasil dan mana yang termasuk mad wajib muttasil. Ini contoh ya, contoh-contoh yang sudah ada bisa dilihat. Ini contoh mad wajib ya, contoh mad wajib. Ini contoh mad jaiz wajib ya.
Kemudian ini juga sama. Kemudian ini ulaika, sedangkan mad jaiz munfasil ini dua kalimat. Huruf mad dan hamzahnya terletak pada dua kalimat. La a'budu wa ma umiru. Inna anzalna. Inna biasanya ada tanda mad itu tanda besar begitu ya, tanda seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kurang besar, tapi kalau dalam Al-Quran tandanya besar. Itu mad jaiz munfasil dan wajib muttasil, itu huruf dan mad dalam satu kalimat. Nah, itu saja sementara yang bisa disampaikan. Silakan pelajari, kemudian silakan cari contoh-contoh bacaan yang ada dalam Al-Quran, kemudian tentukan hukum bacaannya. Terutama mad asli, apakah termasuk mad asli, apakah termasuk mad wajib mutasil, apakah termasuk mad jaiz mutasil. Itu saja. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Di kesempatan lain akan ada metode pembelajaran lain yang ingin Bapak sampaikan. Dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.